Nah, teman-teman, sekarang kita sudah mengetahui cara mengurus izin tanda daftar usaha pusat kesehatan dan kesegaran jasmani. Bagi teman-teman yang ingin tahu caranya, bisa simak terus videonya. Video ini dipersembahkan oleh Arena Usaha. Selalu ada jalan bagi kalian yang selalu berjuang. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Arena Usaha. Pada kesempatan kali ini, saya akan bagikan informasi terkait dengan cara mengurus izin tanda daftar usaha pusat kesehatan dan juga kesegaran jasmani. Nah, teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu nih terkait dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, KBL ini dibagi beberapa teman-teman, dan biasanya terkait dengan pusat kesehatan dan kesegaran jasmani ini masuk di KBLI 93.101.111 ya, terkait dengan aktivitas fasilitas olahraga, ataupun juga bisa masuk ke 93.112 ataupun aktivitas klub kebugaran. Nah, untuk dokumen-dokumennya, untuk pengajuannya atau mengajukan izinnya, kita bagi dua. Pertama, teman-teman ini merupakan pelaku usaha personal. Itu teman-teman bisa membawa yang namanya identitas pribadi ataupun penanggung jawab, fotokopi KTP dan juga paspor. Terserah, boleh dipilih antara fotokopi KTP ataupun paspor. Yang kedua adalah NPWP pribadi jika teman-teman ini seorang ya. Nah, yang ketiga adalah NIB atau nomor induk berusaha. Ini adalah contoh nomor induk berusaha ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman belum memiliki, maka harus dibuat terlebih dahulu. Kemudian teman-teman juga membawa yang namanya legalitas usaha. Misalkan teman-teman ini kalau misalkan berbadan hukum, jadi teman-teman membawa akte pendirian perusahaan yang ada seperti ini teman-teman, dan harus sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan juga HAM. Nah, setelah itu teman-teman bisa melihat melalui OSS RBA di website oss.go.id teman-teman. Nanti teman-teman bisa mendaftarkan akun teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa melakukan pengajuan perizinan berusaha berbasis resiko teman-teman. Nah, kemudian setelah itu teman-teman mengisi data dan juga komitmen. Nah, teman-teman isi terkait dengan semua informasi dan juga nanti akan diterbitkan NIB dan juga izin sertifikat standar. Nah, kemudian oleh petugas nantinya akan dilakukan verifikasi yang lebih tinggi nanti kalau misalkan teman-teman ini memilih untuk usaha beresiko menengah, tinggi atau tinggi. Nah, seperti itu nanti akan diterbitkan terkait dengan izin definitif. Kalau misalkan semua komitmen terpenuhi dan diverifikasi. Nah, setelah itu saya akan beritahu terkait dengan estimasi biaya. Untuk estimasi biaya sendiri itu totalnya sekitar teman-teman untuk matra itu 10.000, dan untuk sertifikat dan pengajuan ini biasanya ditanggung oleh teman-teman dan besarannya itu bervariasi. Kemudian untuk pengurusan badan usaha ke notaris itu biasanya 1 sampai 10 juta. Dan untuk biaya konsultan kalau misalkan teman-teman ingin gunakan berarti akan ada tambahan biaya. Tapi kalau estimasi biaya langsung ke pemerintah ini nggak ada ya, gratis. Nah, untuk estimasi waktunya biasanya ini 2 sampai 2 bulan ya teman-teman. 2 minggu sampai 2 bulan. Terima kasih, sampai jumpa di video lain kali.